Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita awali dulu dengan doa. Silakan disiapkan. Sebelum belajar, masih marilah dalam kita kondisi berdoa mulai. Belajar dari rumah, tetapi Bapak harap ini tidak mengurangi semangat kalian untuk mencari ilmu, semangat kalian untuk menuntut keterampilan. Jadi dengan belajar dari rumah ini justru membuka kesempatan kita untuk mempelajari hal-hal yang selama ini tidak pernah kita gunakan. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita belajar menggunakan Zoom yang selama ini kita tidak pernah pakai. Ya, jadi permasalahan ini adalah ada hikmahnya yang jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstal sistem operasi server. Kita sudah belajar memasang IP address pada server. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang DNS server. Nah, sebelum masuk ke DNS server, Pak mau menyajikan kepada Anda semua sebuah permasalahan yang akan kita pecahkan pada materi ini. Oke, silakan kalian perhatikan, aktif dimatikan biar tidak mengganggu. Nah, pada layar yang Bapak tampilkan ini, kalian lihat di dua bagian yang berbeda. Satu, kita mengakses sebuah server, misalnya ini Google, ya. Kita mengakses server Google hanya menggunakan nama domain. Yang di atas ini nama domain namanya. Ya. Kita tidak pernah tahu atau tidak perlu tahu berapa IP address Google. Ya, ini adalah contoh server yang sudah menerapkan layanan DNS. Kemudian pada server yang Anda siapkan kemarin, kita belum bisa mengakses server itu dengan menggunakan nama domain. Kita hanya bisa mengakses server itu dengan menggunakan IP address saja baru. Ya. Jadi ketika kita akses server itu dengan nama domain, itu belum bisa memberikan jawaban servernya. Nah, itulah permasalahan yang kita bagaimana DNS itu bekerja pada pertemuan. Anda perhatikan ilustrasi dari gambar yang Pak tampilkan. Kita mulai dari klien, ya. Ketika kalian membuka sebuah situs dari sisi klien, itu aplikasi yang namanya resolver itu akan langsung bekerja. Apa yang dilakukan oleh resolver? Resolver itu adalah meminta permintaan kepada server berapa IP address dari domain yang kalian ketikkan. Contoh, kalian mengetikkan www.google.com. Maka resolver langsung membawa informasi itu ke server. Di sisi server, dia bertanya, apakah ada IP address dari google.com? Kemudian server itu mengecek. Kalau dia temukan IP address google.com, maka dia akan memberikan informasi itu ke komputer klien. Tetapi jika tidak ada, server yang dituju itu akan meminta ke server lain untuk mencari berapa IP address dari google.com. Begitu dia dapatkan, maka resolver akan kembali memberikan informasi itu kepada browser. Ya, begitu seterusnya sampai IP address itu ditemukan. Nah, untuk lebih mudah memahami, Bapak sudah menyiapkan sebuah media animasi cara kerja DNS server. Silakan Ananda amati dan perhatikan animasi berikut ini.
video animasi tadi, sekarang kita sudah bisa memahami apa itu DNS dan bagaimana cara kerja DNS. Pada kegiatan berikutnya, kita akan masuk ke solusi. Kita akan mencoba mencari solusi dari permasalahan yang di awal tadi. Ya, bagaimana kalian membuat server yang sudah kalian siapkan itu bisa diakses dengan menggunakan nama domain. Jadi tidak lagi dengan menggunakan IP address, tetapi dengan menggunakan domain. Langkah-langkah yang akan kalian lakukan adalah setelah ini, yang pertama, kalian mendownload semua materi tentang DNS server ini, ada berupa LKPD, ada berupa materi yang sudah Bapak masukkan ke kelas virtual kita, yaitu di Google Classroom. Silakan nanti Ananda ambil materinya di sana. Kemudian Kak Ananda lakukan praktek mandiri. Ya, apa yang Anda lakukan adalah menginstal DNS server. Langkah-langkah instalasinya sudah ada di materi Google. Baik Ananda, untuk menghemat waktu, silakan Ananda masuk nanti ke bagian praktek dan Bapak akhiri dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi setelah tadi kalian mempelajarinya secara mandiri, sekarang kita refleksikan, kita samakan persepsi kita tentang DNS server dan cara kerja untuk DNS server. mempermudah pencarian pada sistem komputer. Dan DNS server juga dapat mengubah URL Itu di sudah, website menjadi bentuk sebuah lengkap penjelasannya tuh tentang DNS server. Sebagai kesimpulan, DNS server itu adalah sebuah sistem yang bisa mengkonversikan nama domain menjadi alamat IP ataupun alamat IP menjadi nama sebuah domain. Praktisnya kita lihat pada saat kita mengakses sebuah situs di internet, misalnya kalian membuka situs youtube.com. Nah, secara otomatis itu DNS langsung bekerja. Dia langsung mentranslasikan domain yang kalian ketikkan itu menjadi sebuah IP address. Oke, jadi pada pertemuan yang berikutnya, pada pertemuan yang kedua nanti, kita akan belajar lagi bagaimana cara mengkonfigurasi DNS server ini dengan menggunakan sistem operasi Debian 10. Jadi itu yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya, atau pada pertemuan yang kedua nanti. Untuk pertemuan hari ini, Pak rasa cukup dulu sampai di sini. Sebelum kita tutup, mari kita bersyukur dulu untuk mengakhiri proses belajar kita. Untuk doa penutup, Pak minta kepada Angga untuk memimpin. Silakan Angga. Yap, good. Bersyukur dimulai. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.